Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang pembahasan kitab bekal salat, ya, tentang salat-salat wajib, Setelah ini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang salat-salat sunnah, ya, yang itu juga membutuhkan bahasan yang panjang lebar. Tapi sekarang saya akan kasih gambaran, saya ingin menyampaikan secara sederhana, ya, tentu permasalahan khilaf sangat panjang, tapi saya akan menyampaikan permasalahan secara sederhana agar ada gambaran bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Nanti kalau ingin memperdalam silakan baca langsung di buku bekal salat, ya. Adapun salat-salat wajib, mungkin kita bisa bagi menjadi dua, ya. Yang fardu ain, kemudian yang fardu kifayah. Fardu ain diantaranya, ya, adalah salat 5 waktu, itu zuhur, asar, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Kemudian antaranya adalah sholat Jumat, al-Jumat. Kemudian yang ketiga adalah ada sholat Jumat, kita sholat khauf, kemudian sholat al-Jumat. Adapun fardu kifayah yang akan kita bahas adalah salat jenazah. Majelis Ta'lim Qalbun Salim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu sudah kita bahas, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mengenai waktu-waktunya. Tentunya jumlah rakaatnya sudah sama kita ketahui. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kemudian untuk disunahkan dalam salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka 2 rakaat pertama dibaca surat, kemudian 2 rakaat berikutnya, 1 rakaat berikutnya tidak perlu membaca surat setelah Al-Fatihah, cukup Al-Fatihah, ya. Adapun rakaat pertama, rakaat kedua kita membaca surat Al-Fatihah dan baca surat, ya, baca surat, ya. Kemudian di antara yang saya bahas dalam kitab bekal salat adalah masalah kunut subuh, karena dalam salat subuh ada pembahasan masalah kunut subuh, masalah kunut subuh, ya, kunut subuh. Baik, saya akan jelaskan, ya, mungkin di sini, ya, kunut, ya. Permasalahan kunut ada 2, ada namanya kunut nazilah, ada namanya kunut subuh. Kalau kunut nazilah, sepakat para ulama menyunahkannya, ya. Para ulama 4 mazhab menyunahkan kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, jika terjadi musibah. Nazilah maksudnya suatu kejadian, yaitu musibah. Nazilah itu maksudnya apa? Musibah. Ya, dan ini dikerjakan dalam sholat 5 waktu, ya. Nazilah. Kemudian ini dikerjakan dalam sholat 5 waktu. Dikerjakan dalam sholat 5 waktu. Jadi zuhur juga, ini kejadian waktu kalau di Arab Saudi sering, ketika terjadi penyerangan kepada saudara-saudara kita di suatu negara, kita di Madinah, biasanya imam-imam pada kunut nazilah. Zuhur mereka kunut, dan mereka mengeraskan doa. Begitu sholat zuhur yang halusnya sholat sirriyah tidak ada dikeraskan, tapi pada rakaat yang keempat, habis rukuk kemudian doa. Demikian juga sholat asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu melaksanakan kunut nazilah. Cuma nanti ada khilaf bagaimana dengan wabah. Apakah wabah kita boleh kunut nazilah? Mazhab Syafi'i membolehkan, mazhab Hambali mengatakan tidak, ya, karena yang dimaksud dengan kunut nazilah di sini adalah musibah, bukan bencana alam, tetapi musibah yang berkaitan dengan peperangan, ada orang dibunuh, misalnya kaum muslimin diserang, ada terjadi, tapi tidak berkaitan dengan bencana alam. Ini ada khilaf secara perincian, tapi secara umum mereka sepakat namanya kunut nazilah musibah. Kalau ada
terjadi musibah, maka misalnya ada banyak kaum muslimin yang dizalimi, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa dan yang lainnya, maka boleh qunut nazilan dikerjakan dalam salat 5 waktu. Ya, sebagian boleh, 5 waktu sebelumnya juga boleh. Pada rakaat terakhir setelah ruku kemudian imam berdoa ya. Ini tidak jadi masalah. Yang kita masalahkan adalah qunut subuh. Ini masalah khilaf yang masalah khilafiyah. Qunut subuh bagaimana hukumnya? Maka secara umum kita bisa bagi menjadi 2 ya. Yang menyatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kemudian yang menyatakan disyariatkan. Adapun yang menyatakan tidak disyariatkan, ini juga ada terbagi menjadi 2 ya. Ada mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Mazhab Hanafi bahwasanya qunut subuh adalah bid'ah ya. Qunut subuh bid'ah. Adalah bid'ah. Adapun mazhab Hambali ya, berdasarkan yang saya dapati dari riwayat dari Imam Ahmad, dia mengatakan tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Tapi dia tidak mengatakan bid'ah ya. Dia tidak disunahkan, tapi Imam Ahmad mengatakan boleh seorang qunut subuh setiap hari dengan syarat dia mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Karena Imam Ahmad mengatakan kalau setiap hari seorang qunut subuh mendoakan kaum muslimin yang terkena musibah, diserang oleh diintimidasi atau disiksa oleh orang-orang kafir, maka dibolehkan. Seakan-akan dibawa kepada hukum qunut nazilah. Tapi secara hukum asal Imam Ahmad mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan ya, tapi tidak dikatakan lafal bid'ah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bid'ah. Bahwasanya qunut subuh hukumnya adalah bid'ah. Adapun yang mengatakan disyariatkan, maka secara umum ada 2 ya. Ada disyariatkan terus-menerus setiap hari. Setiap hari. Disyariatkan sesekali. Sekali. Yang menyatakan disyariatkan terus-menerus ini juga ada 2. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang sangat ditekankan, muakkadah. Muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Hampir-hampir mendekati wajib. Ya, ini adalah mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i seperti di tanah air kita, ya mereka selalu qunut subuh. Adapun mazhab Maliki tidak sampai muakkadah, hanya mengatakan sunnah. Sunnah ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Nah, antara mazhab dan Syafi'i mazhab Maliki ada perbedaan dalam praktek. Ada perbedaan dalam praktek. Di antaranya prakteknya berbeda. Kalau mazhab Syafi'i seperti yang kita tahu di tanah air kita, mudah gampangannya pada rakaat kedua salat subuh setelah ruku sami Allah liman hamidah, kemudian mengangkat kedua tangan, berdoa dengan suara yang keras. Diaminkan oleh jamaah sebagaimana kita ketahui. Kalau mazhab Maliki berbeda. Mazhab Maliki qunut subuh itu rakaat kedua sama tapi sebelum ruku. Jadi misalnya habis baca surat, misalnya waladhdallin amin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum ruku mereka qunut tapi dengan sir. Masing-masing berdoa sendiri, mereka berdoa. Tidak dikeraskan dan tidak diaminkan, ya. Itu bedanya mazhab Malikiyah. Jadi tidak dikeraskan, disirkan dan sebelum ruku. Tapi intinya dua-duanya memandang bahwasanya qunut subuh adalah disyariatkan, ya. Adapun disyariatkan sesekali ini pendapat sebagian ulama seperti di antaranya adalah Tabari. Sebagian ulama di antaranya At-Tabari. Kemudian di antaranya Az-Zahabi. Jadi Ibnu Qayyim condong kepada Ibnu Qayyim, ya. Selain Maliki ini juga mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri juga memandang hukumnya adalah sunnah Zahiriyah. Ini kira-kira berkaitan dengan masalah qunut, sehingga kita ada gambaran bahwasanya qunut subuh itu masalah khilafiyah. Masalahnya kembali kepada hadis, bahwasanya la yazal Rasulullah sallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya atau hatta mata. Rasulullah sallam senantiasa salat qunut subuh, ya, qunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Terus tidak pernah meninggalkan qunut subuh. Hadis itu, ini hadis utama. Ada hadis-hadis lain, tapi saya hanya kasih isyarat bahwasanya yang mengatakan qunut subuh disyariatkan mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ada hadis Anas dalam Sahih Bukhari, tapi tidak sharih, tidak tegas. Tapi hadis yang tegas adalah hadis yang tadi saya sebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat
salat subuh ya, la yazal mazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa salat subuh sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Mahan ya. Isa bin Mahan ya, dia perawi ini diperselisihkan, ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia saduq, ada yang mengatakan dia sayyul hifdzi, ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan saduq, ada yang mengatakan hafalannya buruk ya. Yahimu katsiran, sering salah, sehingga para ulama berselisih tentang perawi ini. Bagaimana kredibilitasnya, apakah perawitannya bisa mencapai derajat hasan ataukah riwayatnya dhaif. Maka khilaf di kalangan para ulama, para ahli jarh wa ta'dil berselisih tentang kredibilitas status perawi ini ya, Isa bin Mahan ya. Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, dia ini berselisih oleh para ulama tentang kredibilitasnya. Dari perselisihan ini timbul apakah hadisnya sahih atau hasan ataukah dhaif ya. Saya sebutkan dalam buku-buku salat tentang daftar perkataan para ahli jarh wa ta'dil, penilaian para ulama hadis tentang rawi ini. Intinya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebagian ulama menghasankan hadis ini atau mensahihkan hadis ini. Ya, terlebih lagi seperti dan yang mensahihkan banyak ya, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Natajil Afkar, kemudian Nawawi ya, kemudian juga di antaranya misalnya Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, seorang ahli hadis dari Yaman. Dia menyebutkan bahwasanya hadisnya saling menguatkan. Ada datang dalam jalur-jalur yang lain yang menguatkan di sini menjadi hadis yang kuat ya. Menjadi hadis yang kuat. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau saya boleh katakan bahwasanya ini masalah khilafiyah, kita tidak perlu kencing-kencingan dalam masalah ini. Menurut saya kalau kencing-kencing dalam masalah ini adalah perbuatan yang konyol ya. Seorang boleh menyampaikan hak seseorang. Saya boleh menyampaikan, menurut saya misalnya saya bilang ini hukumnya bid'ah. Saya punya salaf. Kalau saya bilang bid'ah, saya punya salaf. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Yang muridnya mengatakan bid'ah. Tapi kalau dia mengatakan sunnah, ada juga salafnya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, dan mereka bukan orang-orang yang tidak tahu hadis, mereka pakar hadis seluruhnya. Ya, dan juga ada At-Tabari, Zahabi, ya, disyariatkan sesekali Ibnu Qayyim ya. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat ini ya, pendapat yang terakhir, yaitu sesekali disyariatkan tidak jadi masalah, sesekali, bukan suatu yang sunnah muakkadah tiap hari. Karena seandainya kalau itu sunnah muakkadah tiap hari, Rasulullah SAW selalu melakukan kunut subuh setiap hari, tentunya akan suatu riwayat yang mutawatir, para sahabat akan menukil dengan banyak dan tidak perlu ada khilaf karena tiap hari Nabi lakukan. Ya, tentu yang meriwayatkan akan banyak, tetapi karena ketika ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, ada sebagian hadis akan mendukung, ada sebagian hadis akan menolak, ya, maka kita mengambil jalan tengah dengan pendapat sebagian ulama bahwasanya kunut subuh sesekali tidak jadi masalah ya. Tapi intinya yang saya ingatkan, tidak perlu kita berdebat dalam masalah ini. Tapi permasalahan berikutnya, ini masalah kunut ya. Kunut. Baik, permasalahan berikutnya, jika tidak memandang kunut adalah wajib, jika memandang kunut subuh tidak wajib, jadi sebagaimana banyak kawan-kawan kita ya, dari kawan-kawan sunnah, rata-rata ahlu sunnah, rata-rata mereka berpendapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bid'ah ya kita. Ya, saya menyampaikan tadi juga, kalau ada yang mengatakan bid'ah tidak jadi masalah, ini masalah khilafiyah. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kamu jangan membid'ah-bid'ahkan, kamu jangan ngawur. Kita bilang tidak, yang mengatakan bid'ah juga mereka punya dalil. Bahkan mereka punya salaf juga, yaitu mazhab Hanafi. Tetapi yang paling penting adalah kita berlapang dada. Karena ini masalah khilafiyah. Nah, bagi yang mengatakan kunut subuh tidak wajib atau mengatakan kunut subuh bid'ah, dia berpendapat dengan mazhab Hanafi. Lantas bagaimana jika bermakmum kepada imam yang kunut? Ini juga permasalahan sering ditanyakan. Masalah ini masalah khilaf juga ya, masalah khilaf ya. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut, ada yang mengatakan tidak disunahkan. Murid-murid mazhab Abu Hanifah saja yang mengatakan bid'ah pun dua pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan untuk ikut dan ada yang mengatakan tidak disunahkan untuk ikut. Dua-duanya silahkan. Kalau ada teman kita ternyata imam kunut subuh dia tidak ikut kunut subuh, ya kita bilang silahkan, ini ada pendapat. Tapi saya lebih condong bahwasanya disunahkan. Dan itu fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau seorang sholat di belakang imam yang kunut subuh, hendaknya dia kunut subuh. Dan Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Dan itu fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah juga mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Dan dia mengatakan kalau seorang berada sholat di belakang imam yang kunut, maka dia ikut kunut. Dan ini juga fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya jika Anda tidak kunut lantas Anda sholat di belakang orang yang kunut subuh, Anda ikut kunut subuh. Kenapa ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ini masalah khilafiyah. Bukan mengikuti imam pada perkara yang disepakati. Contoh, imamnya sholat zuhur 5 rakaat, ya jangan ikut rakaat kelima, nggak boleh karena sepakat namanya sholat zuhur cuma 4 rakaat.
Ya. Tetapi ini masalah kunut subuh yang masalah khilafiyah, maka Nabi mengatakan inna ju'ilal imamu liutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Termasuk di antaranya perkara-perkara ijtihadiyah, maka kita ngikutin imam. Dan itulah fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena perkaranya bukan perkara yang sepele ya. Saya bahas panjang lebar di dalam buku bekal salat, bahwasanya dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Dua-dua punya dalil yang sangat kuat. Saya sendiri merajihkan bahwasanya kunut subuh disyariatkan sesekali, tidak terus-terusan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang fardu ain adalah masalah salat khauf. Salat khauf. Salat khauf ini bukan salat baru, ya, ingat. Bukan salat baru atau salat tersendiri. Tetapi dia salat 5 waktu, yang dikerjakan dengan cara khusus. Karena ada rasa takut, ada musuh. Misalnya akan diserang musuh. Jadi saya ingatkan salat khauf ini bukan salat baru atau bukan salat tersendiri, tapi dia salat 5 waktu yang dikerjakan dengan cara khusus karena ada rasa takut, misalnya akan diserang oleh musuh. Dan diriwayatkan, kalau tidak salah saya tulis dalam atau di dalam buku bekal salat, ada sekitar 8 tata cara salatan. Nanti sebutkan ada berapa. Coba kita bacakan ya. Baik, ada beberapa cara di sini ya. Cara pertama, cara kedua silakan lihat dari halaman 585 ya. 585 ya. Ada 6 cara ya melaksanakan tata cara salat khauf. Adapun disyariatkan salat khauf berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat 102, lihat halaman 581. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat." Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Jika kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabat-sahabat, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaknya segolongan dari mereka beri salat bersertamu. Di antara tata cara salat khauf, ketika musuh datang, ya, dan ini pertama kali terjadi di dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika Rasulullah SAW pergi hendak umrah ke kota Mekah, atau dihadang oleh orang-orang Quraisy, di antaranya dihadang oleh Khalid bin Walid. Ini sudah saya jelaskan dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, ada pembahasan tentang sirah nabawiyah. Khalid bin Walid melihat Nabi salat zuhur. Nabi salat zuhur masih salat biasa, salat seperti kita biasa, berjamaah, rukuk bareng-bareng, sujud bareng-bareng. Kemudian sampai selesai. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, atau orang-orang musyrikin ketika itu Khalid bin Walid masih musyrik, dia berkata kepada kawan-kawannya, inilah kaum Muhammad dan teman-teman ini lebih mencintai salat daripada apapun, daripada dunianya, daripada keluarganya, daripada diri mereka. Mereka sangat cinta kepada salat. Kita tunggu mereka salat asar, kita serang. Maksudnya Khalid bin Walid menunggu Rasulullah SAW, para sahabat ketika sujud bareng-bareng, mereka akan serang. Ternyata ketika salat asar, Allah menurunkan ayat tentang tata cara salat khauf. Ternyata kalau bahasa kita, Khalid bin Walid kecele, ya. Kecele, dia menyangka Rasulullah akan salat seperti cara biasa sehingga dia bisa serang. Ternyata Rasulullah SAW berubah cara salatnya. Di antara tata cara salat, 6 tata cara tersebut di antaranya yaitu para sahabat dibagi menjadi 2 barisan. Jadi 2 barisan. Rasulullah di depan imam. Ya, 2 barisan. Maka Rasulullah SAW salat bareng-bareng bersama mereka, ya. Kemudian kalau ruku bareng-bareng. Kemudian kalau ya, tidak sami Allah liman hamidah juga semua. Kemudian ketika sujud, maka rakaat saf depan yang sujud, saf belakang nunggu, ya, saf belakang nunggu, ya, saf belakang nunggu. Kemudian sampai duduk, berdiri lagi, baru kemudian berdiri sampai berdiri, baru rakaat kedua belakang nyusul, sujud, kemudian menyelesaikan, balik lagi sampai berdiri bareng. Ketika berdiri bareng pada rakaat kedua, berpindah, rakaat yang belakang maju ke depan, rakaat depan maju ke belakang, ya, baru sama. Kemudian Rasulullah SAW salat ruku bareng-bareng, tidak bareng-bareng. Ketika sujud, yang di depan sujud, yang di belakang berdiri aja, pegang senjata, siap-siap kalau siapa tahu ada musuh menyerang. Sujud sampai Rasulullah SAW tasyahud akhir, kemudian rakaat yang depan salam selesai, maka rakaat yang belakang melanjutkan salatnya. Rasulullah nunggu sama mereka sampai sama-sama tasyahud akhir, baru kemudian salat bareng-bareng. Ketika itu Rasulullah SAW sedang musafir, sehingga salat asarnya 2 rakaat.
Salat 2 rakaat, salat asarnya 2 rakaat. Jadi intinya ini salat yang tidak seperti biasanya dalam rangka untuk menjaga keamanan. Sehingga ketika rakaat yang di depan sujud, rakaat yang di belakang tidak, tetap berdiri memegang senjata, bersiaga, jangan sampai tiba-tiba ada musuh yang datang. Ini di antara salah satu tata cara salat khauf. Tata cara salat khauf. Kalau ternyata kondisi sudah parah, ya, sehingga tidak bisa dilakukan dengan cara tadi yang disebutkan, maka seorang kemudian sholat sendiri-sendiri yang sebisa mungkin. Seorang akhirnya sholat sendiri-sendiri sebisa mungkin. Apakah dengan hanya memberi isyarat sambil berjalan, sambil berlari, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dalam kondisi ketakutan, maka sholatlah dalam kondisi berjalan kaki atau naik kendaraan, ya. Dan ini boleh. Ya, kalau tidak mungkin kita mau sholat sementara sudah datang senjata, sudah datang bom, sudah terpencar. Ketika terpencar, sholat sendiri-sendiri. Sambil berjalan, semuanya dengan isyarat. Tetap sholat. Subhanallah, agungnya sholat. Agungnya sholat, ya. Sampai dalam satu kisah tatkala seorang sahabat ingin bunuh seorang kafir, maka sahabat tersebut berjalan menuju dia sambil sholat asar. Itu sholat asar. Dia sholat asar sambil berjalan dengan pelan-pelan, semuanya dengan isyarat kepala sedikit rukuk, yang sujud, jalan pelan-pelan sampai kepada musuh, baru kemudian dia lawan musuh tersebut. Tetapi dia sholat sambil berjalan menuju ke arah musuh, dan ini diperbolehkan. Ini namanya sholat khauf. Dan ini terkadang dialami oleh sebagian kaum muslimin, ya, ketika mereka dalam kondisi perang, misalnya seorang sedang naik pesawat tempur dan dia harus konsentrasi dalam permusuh, dia tidak mungkin kemudian melaksanakan sholat sebagaimana yang semestinya, maka dia sholatnya tinggal sambil isyarat, sambil konsentrasi melawan musuh. Misalnya, ini disebut dengan sholat khauf. Dan saya katakan tadi ada sekitar 6 cara, ya, ada 6 cara yang Rasulullah SAW ajarkan, dengan cara apapun boleh dikerjakan. Baik, ikhwan dan akhwat, jamaah majelis taklim Qalbun Salim, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang sholat Jumat. Di antara sholat fardu hari ini adalah sholat Jumat, ya. Silakan dibuka pada halaman 554. Sholat Jumat disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika telah diserukan, dikumandangkan azan untuk salat Jumat pada hari Jumat, maka fas'au, maka bersegeralah kalian, ya, bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan dengan khutbah. Itu segeralah mendengarkan khutbah Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Demikian juga Nabi SAW bersabda, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah. Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim untuk dalam sholat berjamaah. Illa arba'atan, kecuali tidak wajib bagi 4 orang. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Wa imra'atun, pada wanita tidak wajib. Aw sabiyun, pada anak kecil tidak wajib. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Bahkan seorang yang tidak sholat Jumat, ya, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat sebagai orang-orang yang lalai. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wadi'imhul jumu'at. Hendaknya kaum-kaum tersebut berhenti dari sikap mereka meninggalkan salat Jumat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menstempel, ya, menutup hati mereka, tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka benar-benar akan termasuk dari orang-orang yang lalai. Dalam hadis yang lain, man taraka thalatha juma'in tahawunan, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat karena malas, bukan karena uzur, tahawunan biha, menggampangkan salat Jumat, taba Allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Itu seakan-akan Allah berikan sifat kemunafikan dalam hatinya. Jadi kita tahu salat Jumat adalah hari raya, hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi kaum muslim. Disyariatkan salat Jumat, kita bisa berkumpul. Dan subhanallah, kalau saya pernah di Arab Saudi, saya pernah pergi ke daerah-daerah kampung. Itu saya pergi ke kampung namanya Kampung Yutama, sekitar 80 km dari kota Madinah. Ya, masih tidak seperti kota Madinah yang ramai, kemudian dengan hotel-hotelnya, dengan visitor-visitornya, yang para penziarah yang datang kepada Masjid Nabawi, orang-orang jamaah umrah, jamaah haji, bangun-bangun mewah. Tapi kalau kita pergi ke arah Mekah, ada satu namanya daerah Yutama, 80 km. Saya pernah ke sana. Saya menemani seorang, dia ingin khutbah Jumat di sana, dan saya ada pertemuan dengan, ada kajian buat TKW waktu itu. Saya ikut sholat Jumat di situ. Itu masih kampung, semi badui. Subhanallah, benar-benar ya, hari Jumat itu benar-benar seperti Lebaran, ya. Orang-orang ramai datang dari tempat jauh, kumpul di situ. Karena masjidnya juga cuma satu, karena yang khutbah tidak banyak mereka. Karena yang lain mungkin agak lebih jauh lagi tempat tinggalnya, badui pada datang kumpul, kemudian sholat Jumat ramai banget. Kemudian orang jualan di sana sini, kemudian ramai begitu, selesai ramai banget, ya. Sampai ketika yang di antara hal yang
saya menajam ketika itu kalau khotibnya berkhutbah, yang di bawah komentar, subhanallah, masya Allah, jadi banyak komentar-komentar, padahal mungkin mereka nggak ngerti, seharusnya tidak perlu ya. Tapi benar-benar suasana seperti lebaran ya ketika itu ya. Tapi kalau kita di tanah air seperti hari biasa. Sama kalau kita sholat Jumat di Masjid Nabawi juga seperti lebaran, ramai banget. Dan ini disunahkan atau disyariatkan sholat Jumat per pekan seperti hari lebaran pekanan. Kita kumpul bertemu dengan kaum muslimin, saling menyapa di antara kaum muslimin, saling mencintai di antara kaum muslimin. Jadi kita tahu sholat Jumat disyariatkan dan dia adalah sholat tersendiri. Dia mirip dengan sholat zuhur tapi berbeda dengan sholat zuhur ya. Mirip dengan sholat zuhur. Sholat Jumat wajib bagi lelaki mukallaf, tidak ada uzur ya. Kemudian dia bermukim suatu tempat, dia bermukim, itu yang wajib ya. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Siapa yang tidak wajib sholat Jumat? Perhatikan, musafir tidak wajib sholat Jumat. Kita bersafar misalnya, ya bersafar kemudian ada Jumatan, tidak wajib. Tapi kalau dia sholat Jumat sah. Kalau dia sholat Jumat sah. Kalau dia tidak sholat Jumat dia ganti dengan sholat duhur. Tetapi dia tidak wajib. Kenapa? Status dia adalah musafir, tidak wajib untuk sholat Jumat. Dan ini adalah perkataan Ibnu Munzir bahwasanya ijma ulama bahwasanya musafir tidak wajib sholat Jumat. Ya. Oleh karena antum misalnya bersafar ke suatu daerah, ada keperluan ke Bandung atau misalnya saya lagi di Jogja, lagi ke Jogja, kemudian ada kesibukan, ada kumandang sholat Jumat, tidak wajib sholat Jumat. Kalau ingin sholat silakan, tapi tidak dikatakan wajib. Kalau tidak sholat Jumat maka ada keperluan, kita buru-buru, kita mau jamaah sholat, silakan sholat duhur asar, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib sholat Jumat adalah wanita. Wanita juga tidak sholat Jumat. Tadi telah disebutkan Jumat itu wajib ya kecuali kepada 4 orang, abdun mamlukun yaitu hamba sahaya, kemudian awimro'atun wanita, au sabiyun anak masih kecil, au maridun atau orang sakit ya. Maka para ulama sepakat ijma bahwasanya wanita tidak wajib untuk sholat Jumat. Wanita tidak wajib untuk berkumpul di itu perkumpulan para lelaki ya, maka wanita tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau dia sholat Jumat maka hukumnya sah, tidak perlu dia sholat zuhur lagi. Kalau dia sholat Jumat maka hukumnya sah dan tidak perlu dia sholat zuhur lagi ya. Kemudian juga yang tidak wajib sholat Jumat adalah budak, hamba cahaya. Hamba saya di zaman sekarang sudah nggak ada. Kenapa tidak wajib sholat Jumat? Karena dia sibuk untuk berkhidmah melayani tuannya. Di antaranya yang tidak wajib sholat Jumat anak kecil belum balik, ya belum balik atau tidak orang gila ya, itu tidak wajib sholat. Sholat yang tidak wajib, apalagi sholat Jumat. Demikian juga orang yang sakit tidak wajib untuk sholat Jumat. Baik, kemudian perlu dibahas juga tentang syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat, syarat khusus sholat Jumat apa? Syarat khusus sholat Jumat pertama adalah waktunya adalah ketika sholat zuhur, kemudian syarat kedua dalam kondisi berjamaah ya. Kemudian ketiga tidak mengerjakan sholat Jumat dalam sebuah kota lebih dari 1 masjid kecuali ada kebutuhan. Masjidnya kecil sehingga butuh beberapa masjid ya. Adapun kalau masjid besar maka semua orang kumpul di situ sebisa mungkin. Kemudian yang berikutnya dimulai dengan 2 khutbah ya, karena Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju zikrullah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan adalah dengan khutbah, Saya bisa sebutkan syarat khusus salat Jumat. Nyatanya masuk waktu, berjamaah, kemudian diantaranya khutbah. Adapun masuk waktu, maka di sini ada khilaf. 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh sejak waktu duha. Jadi sebagian ulama berpendapat sholat Jumat boleh dikerjakan jam 10. Jam 10 sholat Jumat boleh. Ini pendapat, kita bilang dia punya dalil juga ya. Jadi ini mungkin sangat penting, mungkin seperti orang-orang di luar negeri yang ditinggal di negara-negara kafir. Mereka mungkin kalau bikin Jumatan pas waktu zuhur mungkin repot. Mereka bisa majukan jam 8, jam 7 boleh sholat Jumat. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama mayoritas waktu sholat Jumat adalah waktu zuhur. Adalah waktu zuhur. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga khilaf tentang jamaah. Berjamaah di sini berapa jumlahnya? Ada berapa minimal jumlah jamaah? Berapa jumlah minimal? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan
Minimal 40. Minimal 40 orang. Dan ini pendapat Syafi'iyah ya. Mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan minimal 12 orang. Ada yang mengatakan minimal 3 orang. Ada yang mengatakan minimal 2 orang. Ini semua ada pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat 3 orang. Ya, ada yang mengatakan 4 orang. Saya lupa. Ada juga yang mengatakan 4 orang. 4 orang. Ya, masing-masing punya dalil ya. Adapun dalil yang mengatakan minimal 40 orang, mereka berdalil karena ketika As'ad bin Zurarah melaksanakan, dia cerita bagaimana sholat Jumat di Madinah. Waktu itu ditanya, berapa kalian kumpul orang? 40 orang. Kami sholat Jumat di Madinah, di awal-awal sholat Jumat di kota Madinah, kami cuma 40 orang. Sehingga dipahami mereka 40 berarti itu batas minimal ya. Bahwasanya sholat Jumat harus 40 orang. Tapi dibantah oleh para ulama. Itu kebetulan saja. Tidak ada As'ad bin Zurarah mengatakan bahwasanya tidak boleh kurang dari 40. Dia cuma ditanya, kami dulu sholat Jumat dan jumlah kami ketika 40 orang. Bukan berarti itu kebetulan 40 orang, bukan berarti dia jumlah minimal. Kemudian dia mengatakan 12 orang ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Berdasarkan firman Allah, ketika orang-orang sedang sholat Jumat, tiba-tiba mereka mendengar ada pedagang yang datang, mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Tinggal 12 orang yang masih menetap bersama Nabi. Kata mereka berarti minimal 12 orang. Hadisnya demikian, tapi kita bilang itu pun hanya sekedar kebetulan ya. Kalau kebetulan yang tinggal cuma 3 orang, ya tetap saja mungkin sah. Kalau kemudian tinggal 4 orang, mungkin sah. Adapun mereka pergi semua jamaah meninggalkan Nabi, tinggal 12 orang, itu kebetulan, tidak menunjukkan bahwasanya kurang daripada itu tidak sah salat Jumat. Yang mengatakan 4 orang, mereka berdalil Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kumandang untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju khutbah Jumat. Kata mereka, azan 1 orang, yang berkhutbah 1 orang, yang berjalan menuju jamak minimal 2 orang. Sehingga kita totalkan 4 orang. Untuk mewujudkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, orang beriman, jika diserukan dikumandangkan azan Jumat, maka berjalanlah kalian menuju salat Jumat, maka harus minimal ada 4 orang. Pertama, muadzin. Muadzin ini 1. Kedua, imam sekaligus khatib. Yang ke-3 dan 4 Allah mengatakan fas'au dengan konteks kalimat plural. Bersegeralah kalian. Kalian ini minimal 2 orang. Berarti total 4 orang. Muadzin, khatib sama 2 jamaah. Pendapat yang mengatakan cuma 2 orang, kata mereka aqallul jamaah 2 orang. Jamaat sah dengan 2 orang, dan hukum asalnya saya sekarang kalau sholat asar, saya sholat imam dan makmum berdua. Apakah saya dikatakan sholat berjamaah? Jawabannya iya. Kalau begitu hukum asal sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Ya, kalau sholat duhur 2 orang disebut sholat jamaah, sholat asar 2 orang disebut jamaah, dan sholat 5 waktu 2 orang disebut jamaah. Demikian juga sholat Jumat dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Yang mengatakan 3 orang ini dirajikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, 3 orang minimal, karena tadi ada fas'au ila dzikrillah, jalanlah kalian menuju zikrullah. Zikrullah itu khatib, jadi khatib sekaligus imam dan 2 orang yang mendengar, jadi minimal 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua punya dalil, tapi saya katakan saya lebih condong 2 orang atau 3 orang, ini yang penting sudah sah dikatakan sholat Jumat. Ini penting ketika kita berbicara tentang sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dia kerja di luar negeri dan dia beriqamah di sana. Kalau dia iqamah berdomisili, berarti dia terkena kewajiban sholat Jumat. Tapi kenyataannya kemudian ternyata dia di kantor cuma berdua atau bertiga saja yang Islam, yang lain semua kufar, non muslim. Apakah mereka sholat Jumat? Menurut bagi pendapat yang mengatakan minimal 40 orang, maka sholat Jumat mereka tidak bisa dikerjakan karena mereka cuma 3 orang. Bagi yang mengatakan 12 orang juga tidak bisa, yang mengatakan 4 orang juga tidak bisa, tapi yang mengatakan minimal 3 orang sah. Maka mereka harus mengerjakan sholat Jumat suatu ruangan tertentu, tidak disyaratkan harus masjid, maka dia bisa, yang penting ada khutbah, yang kemudian ada imam, ada sholat, selesai. Ya, ini mengenai sholat Jumat. Kemudian berkaitan dengan khutbah Jumat, maka khutbah Jumat ini juga ada khilaf sebagian ulama Syafi'iyah, misalnya mensyaratkan harus ada sholawat kepada Nabi, harus ada alhamdulillah, harus ada wasiat bertakwa kepada Allah, beberapa syarat. Namun pendapat yang rajih bahwasanya yang penting bisa dikatakan khutbah secara urf, ya, maka itu sudah sah dikatakan khutbah. Tidak harus ada begini. Namanya orang kasih khutbah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi sudah cukup. Maka ini disyaratkan salat Jumat tanpa khutbah, maka bukan dikatakan salat Jumat. Salat Jumat tanpa khutbah tidak dikatakan salat Jumat. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat Jumat pengganti salat duhur. Nah, 2 rakaatnya digantikan dengan khutbah, 2 rakaatnya digantikan dengan salat Jumat. Jadi khutbah Jumat ini adalah syarat salat Jumat. Kalau tidak ada khutbah Jumat, maka salat Jumat tidak sah. Baik. Beberapa permasalahan
berkaitan dengan masalah khutbah Jumat. Misalnya kalau ada seseorang yang terlambat, dia datang di sholat Jumat, ternyata dia tidak mendapatkan rakaat kedua. Dia masuk rakaat kedua, imam sudah sami Allahu liman hamidah sudah. Jadi kalau dia masuk rakaat kedua masbuk masih dapat ruku. Kalau dia masih dapat ruku, maka dia masih dapat sholat Jumat. Dapat 1 rakaat, sehingga kalau imam salam dia tinggal tambah 1 rakaat, selesai. Tetapi kalau dia mendapati imam, ternyata imam sudah sami Allah liman hamidah, pada rakaat kedua berarti dia tidak dapat rakaat. Apa yang dilakukan? Kalau imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia salat zuhur, dia bangkit dan dia kerjakan 4 rakaat dan tidak bisa qadha, karena Jumat sudah selesai. Jumat sudah selesai. Ini diantara yang mungkin diperhatikan. Kemudian diantara sunnah-sunnah sholat Jumat, di antaranya seorang ketika menuju sholat Jumat pakai baju yang bagus. Ya, Rasulullah SAW pakai baju yang indah ketika sholat Jumat. Dia khususkan ada bajunya yang bagus. Kalau bajunya semua bagus ya oke lah. Tapi kalau ada yang terbagus di antaranya dia pakai untuk sholat Jumat. Ya. Kemudian kalau khatib ketika khutbah Jumat, maka disunahkan dia memendekkan khutbah. Di antara fikih seorang adalah memendekkan khutbah, memperpanjang sholat. Sunnahnya demikian. Sekarang banyak terbalik, khutbahnya panjang, orang pada menyelisih sunnah. Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Akhirnya khutbahnya panjang, orang pada ngantuk mendengar, apalagi belum tidur siang, apalagi ditunggu jam 1 sudah masuk kantor, sehingga orang mendengarkan dengan gelisah, tidak konsen. Ya, seharusnya kebalik. Sunnahnya adalah khutbah pendek, intinya apa, poinnya apa, sampaikan, kemudian sholatnya diperpanjang. Adapun yang bisa dibaca ketika seorang jadi imam sholat Jumat, disunahkan ada 3 model bacaan. Pertama, rakaat pertama surat Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua surat Hal ataka haditsul ghasyiyah, itu surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, rakaat pertama, rakaat kedua. Ini model pertama. Model kedua adalah rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Surat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Model ketiga yang juga disunahkan, pertama baca surat Al-Jumu'ah, yang kedua surat Al-Munafiqun. Rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun. Kemudian di antara sunnah Jumat adalah berangkat di pagi hari, ya, di pagi hari. Dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, ya, karena kesibukan kita. Ya, padahal para salaf dahulu mereka mungkin jam-jam 7 mereka sudah ke masjid, jam-jam 8 mereka sudah ke masjid. Dan itu masih berlanjut sekarang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, orang-orang masih ada yang berangkat Jumatan masih pagi-pagi. Jam 8, setengah 8 sudah pada ke masjid, kemudian berzikir, berdoa, sholat sampai Jumat. Luar biasa, ya. Ada. Tapi kalau kita di tanah air jarang, sudah langka. Tapi itu sunnah yang ditinggalkan. Ya. Apalagi di antara sunnah, seorang sebelum pergi ke masjid di pagi hari dia menggauli istrinya. Dia menggauli istrinya karena pahala yang besar. Seorang yang menggauli istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia berangkat segera pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Tadi diantaranya seorang pakai wangian, disunahkan pakai wangian, datang hadis yang sahih, kemudian bersiwak, kemudian pakai pakaian bagus, tidak melangkai bahu orang ketika sholat Jumat. Kita kalau sholat Jumat, ternyata di depan kita kosong, kalau kita mulai jangan kita langkah, kita bilang permisi, ya. Kalau memang ada tempat yang kosong, tapi adapun kita loncat-loncat bahu maka dilarang oleh Nabi SAW. Kalau sudah penuh jangan kita paksakan, kita masuk di areal yang terakhir kita dapatkan, ya. Kemudian dilarang ketika sholat Jumat, kemudian seorang bermain-main, megang-megang kerikil atau menegur temannya, diam kamu. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Ya. Baik, permasalahan berkaitan dengan sholat Jumat, ya, adalah apakah sholat Jumat bisa diqadha dengan sholat asar? Ini permasalahan yang khilafnya kuat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena yang boleh diqadha adalah zuhur dengan asar dan Jumat lain dengan zuhur. Mereka sebutkan perbedaan antara Jumat dengan zuhur, perbedaannya banyak. Di antara zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Di antaranya zuhur solatnya dengan sir, tidak ada suara, Jumat dengan bersuara. Di antaranya solat zuhur tidak pakai khutbah, Jumat pakai khutbah. Dan banyak perbedaan antara Jumat dengan zuhur. Sehingga ketika Jumat berbeda dengan zuhur, maka Jumat tidak bisa dikiaskan dengan solat zuhur. Oleh karenanya, kalau seorang di hari Jumat, dia tidak boleh menjamak takdim antara solat Jumat dengan solat asar. Ini pendapat. Ya. Adapun sebagian ulama seperti sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa kita menjamak Jumat dengan asar. Ya, dan saya lebih condong pada pendapat ini. Kenapa? Karena asalnya adalah Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, ya, untuk menggabungkan dua waktu solat satu dengan yang lainnya. Dan Jumat dikiaskan dengan solat zuhur. Jumat dikiaskan dengan solat zuhur. Sebagai buktinya, kalau seorang terlambat solat Jumat, maka dia solat zuhur. Ya, ketika orang tidak solat Jumat, dia gantikan dengan solat zuhur, berarti kekuatan kesamaan antara Jumat dengan zuhur ada persamaannya, terutama dari sisi dalam mengambil keringanan, sama-sama untuk dijamak. Dan saya lebih condong pendapat ini dalam pembahasan saya jelaskan panjang lebar dalam buku bekal salat. Tapi saya berpendapat jika seorang solat Jumat, kemudian dia ingin safar atau dia ada keperluan, dia ingin safar, maka dia boleh jamak dengan solat asar. Atau misalnya ada seorang dia bersafar,
kemudian dia sholat Jumat bersama jamaah, kemudian dia ingin jamak dengan sholat asar, ya, boleh karena dia musafir. Jadi dia sholat Jumat 2 rakaat, kemudian dia sholat asar 2 rakaat. Ya, boleh, dibolehkan karena dia musafir, dia berhak untuk menjamak. Di antaranya dia boleh menjamak sholat zuhur dengan asar, di antaranya dia boleh menjamak sholat Jumat dengan asar dengan mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Allah alam bisawab. Ini masalah khilafiyah kita berlapang dada. Mana pendapat yang lebih kuat. Terakhir masih ada beberapa waktu kita selesaikan. Antara yang perlu kita bahas adalah sholat jenazah. Sholat jenazah, ya, ini adalah sholat berbeda. Ya. Dia fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kalau sudah sebagian orang melaksanakannya, maka tidak perlu melaksanakan lagi. Rasulullah SAW ketika ada seorang punya hutang, Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Sholatin dia. Rasulullah tidak mau sholat. Kenapa? Dia punya hutang. Kemudian sahabat mengatakan, "Rasulullah, saya tanggung hutangnya." Maka Rasulullah SAW sholatkan. Ini dalil bahwasanya meskipun Rasulullah SAW tidak mau sholatin dia, tapi Rasulullah SAW suruh sahabat lain menyolatkan, menunjukkan bahwasanya sholat jenazah itu fardu kifayah. Karena Rasulullah SAW tidak mau sholat, Rasulullah suruh orang lain untuk sholat. Maka hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian orang sudah sholat, maka sudah sah. Beda antara sholat jenazah dengan yang lain. Sholat jenazah tanpa dia apa? Tanpa ruku dan sujud. Tanpa ruku dan sujud. Ini perbedaan mendasar. Ya, bedanya pertama tanpa ruku, tanpa sujud. Yang kedua, pembacaan surat Al-Fatihah ada khilaf tentang rukun atau bukan, rukun atau hanya sunnah, ya. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian sahabat sholat tanpa baca Al-Fatihah, ya. Sehingga mereka mengatakan, kenapa dikatakan kalau semua sholat namanya Al-Fatihah rukun, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Sebenarnya mengatakan Al-Fatihah tidak rukun. Kenapa? Karena tujuan dari sholat jenazah ini tujuannya adalah doa. Adapun tata cara pelaksanaannya mudah. Seorang takbir, Allahu Akbar, baca, tidak usah baca doa istiftah, ya. Langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dengan sir, tidak usah dijahar, ya, kecuali dalam rangka untuk mengajari. Hukum asalnya dengan sir. Kemudian takbir lagi kedua, Allahu Akbar, bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala salat Allah sallallahu alaihi wasallam juga boleh, tapi paling bagus kita bersalat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita bertakbir Allahu Akbar. Nah, kita berdoa di sini rakaat ketiga, takbir ketiga. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, kemudian dan seterusnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ada banyak doa yang Rasulullah ajarkan. Hukum membaca doa-doa ini pada takbir yang ketiga, lafal doanya bebas, ya. Lafal doanya bebas. Kalau seorang tidak menghafal lafal yang diajarkan oleh Nabi, boleh dia doa sendiri. Dia cukup Allah Rabbi ighfir lahu warhamhu, Rabbi ighfir lahu warhamhu, boleh. Warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, boleh. Tapi kalau dia bisa menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi, itu lebih baik. Karena saya khawatir sebagian orang akan ikut sholat berjamaah, dia bingung, dia tidak hafal karena doanya panjang-panjang. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dia cukup mengatakan Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, Allah masukkan ke surga, boleh. Dia pakai bahasa Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu, Allah udkhilhu jannatak. Boleh, bebas. Hukum asalnya bebas, tetapi yang terbaik adalah dengan doa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia berdoa, rakaat takbir keempat Allahu Akbar. Di sini ada khilaf, apakah takbir keempat dia boleh doa atau tidak? Ya, sebenarnya mengatakan diam, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya mengatakan tidak ada diam. Salat hukum asalnya tidak ada diam. Ketika dia takbir keempat, dia boleh berdoa, tapi tidak sepanjang takbir ketiga. Doa sebentar, Allah maghfir lahu, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, salam ini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan dua salam seperti mazhab Syafi'i di Indonesia, yang rajih lebih kuat bahwasanya cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti dijelaskan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kenapa? Karena diriwayatkan dari 6 sahabat semuanya cuma salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak diselisih oleh Ibrahim, kecuali oleh Ibrahim An-Nakhai, dia salam 2 kali, dia tabi'in. Oleh karenanya dua-duanya boleh, ya. Tapi kita bilang mana lebih afdal? Yang lebih afdal adalah salam sekali, karena diriwayatkan dari 6 sahabat semuanya ketika salam dari salat jenazah cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Tidak perlu dua kali. Tapi kalau yang salam 2 kali mazhab Syafi'i tidak jadi masalah, dikiaskan dengan salat-salat yang lain. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau saya masbuk ketinggalan takbir, saya masuk ke takbir ketiga, Allahu Akbar, ya, orang masuk doa, apa yang saya lakukan? Maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan setiap takbir itu seperti rakaat. Jadi ketika Anda masuk takbir ketiga, ya Anda baca Al-Fatihah. Kemudian imam takbir keempat, Anda baca sholawat. Kemudian imam assalamualaikum, Anda takbir ketiga cepat-cepat, Rabbi ighfirli warhamhu, Allahu Akbar, Rabbi ighfir, karena jenazahnya mau diangkat.
jenazah mau diangkat. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya setiap takbir mewakili rakaat. Jadi kalau kita masuk rakaat ketiga, kita baca Al-Fatihah. Rakaat keempat kita bersolat kepada Nabi. Imam salam, kita takbir ketiga kita baca dengan cepat. Takbir keempat baca dengan cepat. Baru kita assalamualaikum, assalamualaikum. Pendapat yang lain, pendapat lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita masuk rakaat takbir ketiga langsung kita doain aja, doain mayat. Kemudian takbir keempat kita doain lagi. Kemudian kalau imam salam kita boleh salam, kita cuma cukup 2 takbir. Kenapa? Karena ini adalah hukum asalnya doa. Tidak wajib kita tambah takbir ketiga keempat. Ya sudah kita dapat takbir 3 doain aja langsung. Karena salat jenazah hukumnya adalah hukum asalnya adalah doa. Kalau kita mau tambah ya kita berarti takbir ketiga Al-Fatihah, takbir keempat salawat kepada Nabi, meskipun jamaah sudah buyar, meskipun jamaah mayat sudah diangkat. Kenapa? Karena kita sudah doain dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilaf tentang masalah salat jenazah ya. Ada masalah yang lain yang tertulis juga, misalnya seorang lupa jumlah jamaahnya berapa. Kemudian bagaimana kalau jamaahnya lupa laki-laki atau perempuan ya. Ini saya bahas nanti bisa dibaca sendiri. Nah, demikian juga bagaimana kalau imam di jenazahnya laki-laki atau perempuan, imam posisinya di mana? Ini apa namanya? Sudah saya bahas di bekal salat. Demikian juga datang dalam hadis Rasulullah SAW pernah bertakbir sampai 9 kali. Bertakbir sampai 9 kali ya. Jadi minimal 4 kali. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, 4 lagi doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minimal. Tambah lagi 5, 6, 7, 8, 9 sampai berdoa terus boleh. Datang dalam riwayat sampai 9 takbir. 9 takbir. Ustaz, boleh enggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, Allah adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarin kepadaku? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Sholat di situ. Tidak mengapa misalnya saya katakan seorang dia di luar negeri, tahu-tahu orang tuanya meninggal dunia. Segera dikuburin, nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya sholat jenazah. Allah. Coba teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang, kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal-hal yang singkat yang bisa saya sampaikan. Tentunya panjang lebarnya bisa antum baca sekalian dalam buku bekal sholat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada sholat-sholat sunnah, yaitu jilid kedua dari buku bekal sholat. Demikian kepada jemaah Majelis Taklim Qalbun Salim. Insyaallah kita bertemu izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.